Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-26. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau akan memberitahu kami bagaimana Engkau mendampingi kami, bagaimana Engkau memperhatikan kami melalui Nabi-Mu yang paling agung, ialah Yesus dari Nazaret. Kami mohon kepadamu, semoga hati dan budi kami Kau tuntun kepada kedamaian berkat Roh-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya lah beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam Injil Lukas kita mengenal kisah populer, yaitu orang Samaria yang baik hati. Kisah ini populer karena penginjil Lukas dengan sangat gamblang memberikan gambaran tentang siapa sesama itu dan siapakah Yesus di matanya. Yesuslah sebenarnya sosok orang Samaria yang baik hati itu. Hari ini Injil Lukas menampilkan versi lain orang Samaria, yaitu sosok yang menolak kehadiran Yesus. Santo Lukas menampilkan seorang pribadi yang menolak kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman traumatik dan duka akibat pandemi COVID-19 tidak bisa dipungkiri dan mungkin juga tidak bisa dilupakan. Dalam hal ekonomi, baik dalam skala lokal maupun global, banyak yang mengalami krisis bahkan bangkrut. Secara iman, banyak yang mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan pandemi terjadi. Di manakah kuasa Tuhan? Pertanyaan ini mengantar orang pada keputusan menolak kehadiran Tuhan dalam hidup. Itulah
gambaran yang terjadi saat ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yakobus dan Yohanes memberikan reaksi terhadap orang yang jelas-jelas menolak kehadiran Yesus. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Yesus ingat akan misinya datang ke dunia. Aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Keselamatan orang-orang menjadi prioritas misinya. Maka terhadap orang Samaria yang menolaknya, justru Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk selalu menerima Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Apabila kita sungguh mau menerima Yesus dalam seluruh kehidupan kita, maka tidak ada jalan lain selain mengubah hati kita, bertobat, dan semakin mengandalkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, mari terus kita berlangkah maju bersama untuk mewartakan Kristus, memperkenalkan Kristus kepada siapa saja yang ada di dunia ini. Bahwa kemungkinan untuk ditolak, bahwa kemungkinan menghadapi tantangan, kemungkinan diusir, dan lain-lain bisa jadi terjadi dalam hidup kita atau akan kita alami. Tetapi janganlah pernah putus asa, karena kalau kita sungguh memiliki iman yang mendalam, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan sendirilah yang akan bekerja, dan kita hanyalah sarana atau alat dari Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita terus berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, berjuang dan berusaha dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus-menerus tanpa lelah, tanpa menyerah, tanpa mundur, untuk mewartakan, memperkenalkan, memperdengarkan Yesus kepada siapa saja dalam kehidupan kita. Dengan demikian, warta keselamatan, warta kegembiraan semakin banyak didengar orang, dan dengan demikian kita harapkan bahkan semakin banyak orang yang bersatu mengenal Tuhan sebagai satu-satunya jalan untuk menuju kepada keselamatan, maka dunia akan semakin dipenuhi oleh kedamaian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.